Nah, jadi wirid ini dahulunya aku masih kekanakan, dijajahkan oleh abahku untuk mengamalkan ini. Nah, dalam saat ini aku ijazahkan kepada kalian sebertaan. Hari Jumat membaca ya Allah 1000 kali. Kematanya paling 10 menit tuh. Ya Allah, 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 ya Allah 1000 kali. Kalau hari Sabtu wirid sidin la ilaha illallah 1000 kali. Ini 20 menitan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hari Sabtu. La ilaha illallah 1000 kali. Kalau hari Ahad bacaan sidin, nah seperti perkataan Al-Imam Ghazali rahimahullah. Ujar Imam Ghazali mengatakan, barang siapa keluputan akan dia mendapati atau menghubungi dengan derajat orang-orang yang besar pada agama. Imam Ghazali, kalau kita sampai ke derajat sidin, kada akan bisa sampai ke derajat sidin. Kayak apa aja kita mengaji, kayak apa aja kita beribadah, kita kada akan sampai, kada akan bisa menyamai derajatnya Imam Ghazali. Kayak apa aja kita mengaji, kayak apa aja kita beribadah, kita kada akan bisa sampai ke derajatnya Imam Syafi'i. Karena itu orang-orang yang luar biasa pada masa dahulu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita kada akan bisa sama ke derajat mereka, kalau kita merasa kada akan bisa sampai kepada kedudukan mereka, lam yaputhu sawabu hubbihi lahum, kita kada keluputan pahala untuk mencintai mereka itu. Nah, dengan bermodal cinta yang besar, dengan bermodal cinta yang sejati, kita akan bisa ditempatkan Allah sejajar dengan mereka itu. Inilah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mahabbah di dalam hati manusia itu. Dengan modal mahabbah, dengan modal kecintaan kita kepada orang-orang yang mulia, dengan modal kesenangan kita, kerinduan kita kepada orang-orang yang agung di sisi Allah, kita akan bisa dapat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, manusia itu nantinya beserta orang-orang yang dia cintai di akhirat. Kita kadang akan bisa sampai ke derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kita sungguhnya beribadah, sungguhnya kita menuntut ilmu, pasti kadang akan sampai ke derajatnya Rasulullah. Tapi dengan kecintaan yang sangat besar di dalam hati kita kepada Rasulullah, dengan kecintaan yang penuh dari hati kita kepada Rasulullah, itu bisa akan mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nantinya. Ujar Imam Ghazali, ada di antara dosa-dosa yang bisa membuat seseorang matinya su'ul khatimah. Ada dosa-dosa yang bisa membawa seseorang kepada mati dicabut iman. Dosa apa? Yaitu dosa mengakunya seseorang sebagai wali padahal dia bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini merasa dalam diri, aku ini wali, merasa diri aku ini wali padahal ada wali. Nah, ini satu dosa yang besar yang mengakibatkan nantinya bahwa dia mati su'ul khatimah. Apa merasa misal bila berdoa kabul, berdoa kabul 5-4 kali sudah berdoa kabul, bah wali juga aku nih sudah, balik aku nih. Padahal kada mesti wali doa kabul itu. Orang kafir gin mau dikabulkan Tuhan doanya karena lanjuran dari Allah. Orang yang banyak dosa, orang yang durjana, mau aja doanya dikabulkan Allah karena Allah marah kepadanya, dilanjur. Minaz dzunub ma yurithu su'al khatimah wa huwa di'a'ur rajul al wilayah ma faqdiha minhu.
Di antara perkataan Imam Ghazali yang dianggap sesuatu yang luar biasa oleh para ulama-ulama adalah antara lain pula, mahma ra'aital ulama yataghayyarun wa yatahasadun wa la yata'anasun fa'lam annahum mushtarawul hayatad dunya bil akhirah fahum khasirun. Mahma ra'aital ulama yataghayyarun, bila mana engkau sudah melihat ulama itu saling cemburu, bila mana engkau melihat ulama itu saling cemburu, artinya apa? Ulama itu cemburu. Misalnya ada seseorang mengaji lawan kita, mbak itu murid kita ini mengaji juga ke orang lain, mencemburu kita, sakit hati. Artinya muridku ini mengaji ke lain, hendaknya lawan aku saya mengaji, ini mengaji juga ke lain sekalinya. Nah, bila mana engkau melihat ulama-ulama itu sudah saling cemburu mencemburui, Al-Imam Ibnul Jauzi menghikayatkan daripada Imam Ahmad, saudara Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menceritakan peristiwa kematian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ahmad dan sanak Imam Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, berkata Imam Ahmad tersebut setelah terbit fajar hari Senin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijriah, saudaraku Imam Ghazali berwudu dan terus sembahyang subuh. Selepas sembahyang beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau menghunjurkan kakinya menghadap kiblat dan terus beliau menghembuskan napas yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Dalam riwayat yang lain, Imam Ghazali berpesan kepada khadam beliau. Jadi Imam Ghazali kepada khadamnya berpesan, kalau aku meninggal dunia, mayatku jangan hendak digarak-garak, jangan hendak dipindah-pindah, jangan hendak dimandii, jangan hendak disembahyangkan sebelum datang 3 orang yang tidak kalian kenal. Nah, jadi begitu wafat Imam Ghazali diganakannya dulu. Nah, akhirnya datang 3 orang yang katanya dikenal. 2 orang bertugas memandii, nah, 1 orang bertugas jadi imam sembahyang jenazah itu. Nah, setelah selesai penguburan, 3 orang tersebut tadi hilang, karena kelihatannya kemana perginya. Nah, beberapa tahun kemudian ternyata diketahui siapa yang mengimami jenazah Imam Ghazali itu, siapa yang memandii itu. Ternyata imamnya itu adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Asy-Sya'a. Ternyata imamnya adalah Asy-Syarif Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Al-Amghar dari Maroko. Dari Maroko datang imamnya. Pada Maroko ke Irak itu saling jauhan. HP waktu itu kada ada lagi kabar berita, kada ada kabar HP, telepon kada ada. Nah, jadi datang. Adapun yang memandii itu adalah orangnya Abu Syuaib Ayyub bin Said lawan Abu Isa, orang dari Irak sana. Nah, itu berita tahu sudah beberapa tahun kemudian. 3 orang itulah yang bertugas, 2 memandii, 1 yang menjadi imam jenazahnya. Nah, setelah itu hanya orang kampung 4 mengganiinya, 4 membantu pelaksanaan jenazah Al-Imam Ghazali. Nah, kemudian perlu juga kita mengetahui tentang amaliyah wirid daripada Imam Ghazali yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya, faedahnya. Imam Ghazali berkata, ujar Imam Ghazali,
ma hasala li al-futuh wal barakah illa bihadhil aurat. Tidak hasil bagiku al-futuh, keterbukaan ilmu, keterbukaan hati untuk beribadah, keterbukaan hati untuk beramal kebaikan. Tidak hasil itu dan barakah-barakah kecuali dengan ini wirid. Wirid amalan sidin inilah yang mengundang beliau dapat berkah. Wirid inilah yang mengundang beliau dibukakan Allah berbagai macam ilmu, dibukakan Allah berbagai macam hidayah. Nah, apa wiridnya? Yaumul Jumat, hari Jumat, membaca ya Allah 1000 kali. Kematanya paling 10 menit tuh. Ya Allah, 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 ya Allah 1000 kali. Itu hari Jumat. Kalau hari Sabtu wirid sidin la ilaha illallah 1000 kali. Ini 20 menitan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hari Sabtu. La ilaha illallah 1000 kali. Kalau hari Ahad bacaan sidin ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Seberapa jam lah? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Nah, kalau hari Senin bacaan sidin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 1000 kali. 20 menitan lebih ini tuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari Selasa bacaan sidin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setengah jam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Hari Rabu astaghfirullahalazim 1000. Tomat aja itu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000. Hari Kamis subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, jadi wirid ini dahulunya aku masih kekanakan, diijazahkan oleh abahku untuk mengamalkan ini. Nah, dalam saat ini aku ijazahkan kepada kalian sebertaan. Nah, nak mengamalkan itu. Nah, kemudian lagi di antara amalan Imam Ghazali yang sidin selalu lazimi, selalu sidin baca adalah membaca sesudah sembahyang Jumat ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Berapa ada batasnya, berapa kali kah? Ujar sidin man zakarahu ba'da salatil jum'ah wa dawama alaihi aghnahu Allah an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu artinya tiap Jumat tuh mengamalkan itu, Allah kayakan dia daripada manusia dan Allah beri dia rezeki tanpa terduga-duga. Ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwa. Nah, berapakah? 10 kah? 7 kah? 100 kah? Makin bagus lagi. Asal setiap imbah Jumat bacaan itu baca. Nah, pasti hidup kada akan berhajat kepada manusia dan Allah berikan dia rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira.
Nah kemudian selanjutnya hanya kini kita baca permulaan atau mukaddimah daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Mudah-mudahan manaqib Imam Ghazali yang kita baca tadi dapat kita ambil manfaatnya dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa liazwajina wa limasyayikhina wa liahbabina wa liman ahsana ilayna wa liman ahabbana fik wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.